punya kapasitas. Saya tidak masalah dia jelas rektor. Dia punya Anda bilang 10 atau 9 tadi. Bapak. Anda bilang 10 atau 9. Ketika dia punya ini gak kapasitas. jujur, ini udah ngomong sendiri 10 aja salah. Ya, itu aja udah salah. 10. Udah ada salah, Mas. Saya sampaikan. Udah ada salah. 9 punya tapi 10. kapasitas atau tidak? Ini kayak dia sudah tapi belum. Loh. 9 tapi 10. Oke. Udah. Tidak seperti itu, Pak. Tidak seperti itu. Makanya hal-hal yang teknis itu nggak pernah terjawab oleh rektor karena apa? Statementnya berdiri sendiri. Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Ya, terima kasih. Apa yang menyebabkan, pertanyaan saya begini ya, apa yang bisa mendasari kenapa itu disebut penghasutan, kenapa itu disebut kebohongan, sementara ijazahnya nggak pernah ditunjukkan, dasarnya dari mana? Pertanyaannya sederhana. Ya, terima kasih. Jadi yang tadi barusan disampaikan Bang Petra, ada aktori onus probandi. Orang yang mendalilkan dia harus mampu untuk membuktikan, bukan mengkaji segala sesuatu dengan lembaran fotokopi tanpa dibandingkan dengan keaslian. Tadi sudah disampaikan beliau bahwa itu harus diuji kebenarannya terlebih dahulu secara forensik dengan data atau tinta dengan kertas. Iya, itu kan yang Bang Tri sama Gus Nur kan nggak ada proses itu. Lalu kemudian bagaimana? Ini logika sederhana. Kita nggak bicara soal Pak Prabowo memberikan amnesti, abolisi dan seterusnya ya terhadap Gus Nur. Tapi yang saya tanyakan adalah bagaimana kemudian bisa memutuskan secara logika sederhana, logika awam nih. Bagaimana kemudian bisa memutuskan bahwa ini kebohongan, ini penghasutan, sementara barangnya nggak ada. Apa yang dihasut, apa yang bohong? Iya, yang tadi saya sampaikan Mas Iman. Jadi kalau orang menduga itu tidak benar atau bohong, ya tidak ada atau palsu, dia sendiri harus membuktikan. Iya, bukan ya, orang lain. Ini agak muter juga. Kalau begitu Pak Petrus ini kurang referensi. Ya, Anda harusnya nonton itu pendapat ya hukum dari seorang Profesor Maruara Siahaan. Ya, beliau mantan hakim MK 2003-2010. Ya, Pak Jokowi itu adalah orang yang sudah memimpin Indonesia 10 tahun. Ya, dia mendapatkan semua privilege yang diinginkan. Anaknya di wakil presiden terjadi, ingin anaknya memimpin sebuah partai hanya dalam 2 hari bisa jadi ketuanya ya, banyak sekali. Nah, saya ingin mengatakan begini, harusnya yang terjadi itu negarawanlah. Ya, mengapa harus berbiaya tinggi? Tunjukkan saja, tiru apa yang dilakukan tiru apa yang dilakukan oleh Pak Arsul Sani, tiru yang dilakukan pemimpin dunia seperti Obama begitu. Mengapa? Ya, ada pendapat yang menyatakan bertele-telenya ini itu dikarenakan apa? Karena ada yang disembunyikan begitu saja. Ibu begini, bisa saya jelaskan Ibu. Jadi kita tidak berbau politik ya Bu, saya sampaikan. Tidak ada politik. Iya, ini tidak ada politik. Jadi begini Ibu. Tadi yang Ibu sampaikan, Ibu punya hak dan orang lain punya hak konstitusi. Saya sama juga, saya bisa memperlihatkan dan mempertontonkan. Kalau Ibu meminta, saya lihatkan kalau face to face atau person to person. Tapi ketika ini sudah bergulir ke ranah hukum, yang tadi saya sampaikan, aktori onus probandi. Ini jadi tambahan orang data untuk Anda ya, boleh nggak memilih-milih orang yang bisa melihat? Kami datang itu bersurat dengan formil ya. Datang, sebentar, Anda dengar dulu. 2 kali bersurat kepada Bapak Joko Widodo. Kami juga bersurat kepada Kapolda Jawa Tengah ya. Kemudian bersurat Kapolres dan Kapolsek. Jadi ini bukan geruduk. Anda bayangkan itu. Dan apa yang beliau katakan bahwa beliau tidak akan memperlihatkan kecuali diminta oleh pengadilan. Tak lama setelah itu, ijazah tersebut dipertontonkan kepada kurang lebih 10 orang wartawan, tapi nggak boleh difoto ya begitu. Dan kemudian beberapa waktu kemudian ada peristiwa di mana Joman atau siapa itu pulang dari Solo, kami sudah melihat asli kata Pak Budiari. Oh, Judiari. Jadi katanya ini apa kami sudah melihat, padahal barang tersebut sedang disita
oleh Polda Metro Jaya. Mana yang benar? Polda harusnya marah itu, ya. Jadi Anda mengatakan demikian, maaf saya mengatakan kurang tepat, ya. Mungkin ada azas yang bernama presumptio justo causa, ya. Ibu Ova Emilia itu menggunakan atau berlindung dengan prosedural yang ini. Jadi dia ingin mengatakan bahwa sepanjang ini belum dibuktikan berbeda, maka inilah yang terjadi yang bisa kami sampaikan begitu. Maka kalau Anda teliti, sebenarnya yang dibacakan oleh Ibu Ova itu dalam beberapa menit podcast tersebut itu menunjukkan bahwa beliau cari posisi aman. Tinggal kita yang pandai-pandai membaca itu. Ya, saya kira seperti itu. Iya, terima kasih Bu. Jadi Bu Ova itu yang punya kapasitas di UGM, ya. Di poin 10 terakhir itu dia menyampaikan itu haknya Bapak Jokowi mau memperlihatkan atau tidak memperlihatkan. Tadi Ibu sampaikan Poin 10. Nah, ya pokoknya beberapa poin itu Salah, nggak ada cerita itu hanya 9 poin ini nggak Ya. pernah baca, nggak pernah lihat nih. Gini Bapak. Tambah Ya, sendiri bentar, nih. bentar. Bapak. Ngaco ini. Ya, Bapak. 3 menit 57 detik. Beri kesempatan. Hanya 9 poin. Punya kapasitas enggak dia? Lah iya, tapi Ya. Anda nggak punya Ya, kapasitas. itu Pak, kalau dihukum itu 9 menjadi kok fatal. poin, Fatal. bukti baru. Poin berapa? dari 10. pernyataan. 10. Enggak. 10. Poinnya Tadi itu bilang 10 loh. Menjerat misalnya Bapak, ini Di perkara. rekaman saya bilang 10 nih, tak rekam nih omonganmu tidak, nih. Tidak masalah Bapak. Ya. Jadi itu haknya yang tadi Ibu sampaikan benar. Udah ngomong aja salah Kalau kok. 9-10 kalau haknya. pengadilan meminta Salah lagi udah. keasliannya memang harus dipertunjukkan. Menjelaskan memang itu ada atau tidak, kan begitu. Anda punya rekamannya nggak? Anda dengerin dengan baik nggak? Kalau dengerin dengan baik nggak mungkin salah nomor. Loh. Cuman ada 9 poin kok poin 10. Oh, benar nggak Udah. itu punya kapasitas? Punya kapasitas Saya tidak nggak, masalah Pak? dia jelas rektor. Dia punya Anda bilang kapasitas 10 atau sebagai 9 rektor, tadi? Bapak. Oke. Anda bilang 10 atau Kapasitas 9? ketika dia punya Ini nggak kapasitas. jujur, ini udah ngomong sendiri 10 nya salah. Oke. Ini kita masuk tema nih. Sekarang kayak ini. gini nih. Iya. Ini ada Langsung 2 kayak pertanyaan. gini, Nanti saya tanyakan. Saya bilang mungkin dari Universitas Krishna Dwipayanya, barusan saya cari Krishna Dwipayanya mana? Sebutkan fakultas apa? Itu haknya saya Bapak. Loh lah iya. Ya, Katanya mana nggak ada. Sama dengan Bapak boleh mempertontonkan apa yang menjadi haknya Bapak, boleh tidak. Ya orang harus jujur. Ya, memang saya jujur, dari Pak, tadi yang tadi tanya. sampaikan. Universitasnya mana? Ketika ya Bapak ya. Ya Ketika 10 pas 9. Ya, Itu terserah aja Bapak udah mau salah. 10. Udah ada salah Mas. Saya udah, sampaikan. Udah salah. Ya. Salah. Kita 9 punya tapi kapasitas 10. atau Ya, tidak? Ini kayak dia Sudah tapi belum. Loh. 9 tapi 10. Oke. Udah. Tidak seperti itu, Udah. Pak. Tidak seperti itu. Hapus. Dah. Kita udah masuk tema. Ada 2 pertanyaan yang paling mendasar. Saya sekali lagi selalu menggunakan pertanyaan mendasar yang menggunakan logika paling sederhana. Soal UGM misalnya. Iya. UGM telah mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Harusnya kasusnya selesai dong, 1. Ya. Pertanyaan ini. Lalu yang kedua, kalau Mas Roy mengatakan ijazahnya Pak Jokowi 99,9% palsu. Dasar perhitungannya saya harus tagih juga. Ya. Dasar pengujiannya dari mana? Uang Mas Roy nggak pernah memegang ijazah Oke. Pak Jokowi. Oke. Itu pertanyaan paling sederhana. Ya. 2 pertanyaan itu silakan dijawab. Nanti Oke, Bang- siapa dulu? Oke, silakan Bang Rismon. 2 pertanyaan mendasar itu. Ya, saya orang engineer ya. Jadi nggak multi interpretatif. Oke, mau tepuk tangan boleh? Silakan. Oke. Pasti engineering. Sayang tapi ahli IT-nya nggak ada di sini, pihak lawan. Ya. Oke, pernyataan dari rektor UGM itu mewakili UGM. Bagi saya tidak. Dia hanya rektor dan tidak pernah memfondasikan statementnya berdasarkan temuan fakta dari tim ahli di UGM atau tim dewan besar guru besar UGM. Oke. Menurut saya nggak ada basis sama sekali statement dari Profesor Ova Emilia. Sama seperti ketika saya pertama kali mengatakan bahwa lembar pengesahan pembimbing skripsi atas nama Joko Widodo itu sangat modern dan dicetak dengan teknologi printing 2000-an. Apa klarifikasi UGM? Mungkin masih ada sekarang ya diklarifikasi itu. Semua mahasiswa katanya mencetakkan skripsinya di percetakan Prima. Itu dari UGM, itu resmi dan ada klarifikasinya. Ternyata Prima pun belum ada tahun 1985. Itu UGM yang mengatakan. Iya. Siapa? UGM Fakultas Kehutanan UGM resmi. Kalau nggak Dekan salah Fakultas klarifikasinya masih ada itu. Dekan Fakultas Kehutanan, sorry. Dekan Fakultas Kehutanan. Siapa namanya?
Sigit Dr. Sunarta. Sigit Sunarta. Oke, Itu ternyata? otoritas. Oke. Apakah UGM selalu benar? Itu salah satu contohnya. Mereka mengatakan skripsi pada tahun itu dicetak di percetakan Prima. Padahal Prima baru berdiri 1986 dan baru berupa penjilitan dan fotokopi. Itu salah satu contoh. Makanya saya bilang, ya, statement dari Profesor Ova Emilia itu berdiri sendiri. Berdiri sendiri. Tidak ada basis mengatakan setelah kami membentuk tim ahli forensik, kimia, bla 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 bla, administrasi, kearsipan, seolah-olah dia lone wolf, berdiri sendiri. Tidak mendasarkan pada temuan. Ada Dewan Guru Besar dan salah satunya mantan Dewan Guru Besar Profesor Kuncoro ketika saya debat di suatu tayangan ya di televisi malah bingung. Saya tanyakan dua hal penting. Prof, di UGM tahun segitu ya Profesor Kuncoro itu lembar transkrip nilai itu diketik atau tulis tangan. Saya tidak tahu gitu kan. Terus yang kedua, lembar pengesahan penguji ada atau tidak? Saya tidak baca. Itu mantan ketua Dewan Guru Besar. Makanya kita nggak bisa menerima begitu saja. Belum lagi banyak hal. Ya, bantahan Pak Kasmujo juga nggak dijawab. Tiba-tiba dibilang ada pembimbing akademik Pak Kasmujo. Pak Kasmujo sendiri sudah membantah. Bahkan info terakhir nggak kenal sama sekali dengan orang tersebut. Pak Kasmujo nggak kenal sama Pak Jokowi? Ya, Itu informasi dari mana? ya, saya kan. Ya, saya lihat Anda lapangan. langsung ke Ya, lapangan. meskipun nggak bisa direkam, nggak mau direkam. Oke, Memang Pak seperti Kasmujo mengatakan seperti itu kepada Anda? bukan lewat Pak Kasmujo, tetapi ada seseorang. Pak Kasmujo nggak pernah kenal Pak Jokowi? Ya, gitu loh. Tetapi bukan statement dari Pak Kasmujo ya. Iya. Beberapa satu orang yang kenal Oke. dekat gitu. Jadi Oke. makanya hal-hal yang teknis itu nggak pernah terjawab oleh rektor karena apa? Statementnya berdiri sendiri. Coba dia bentuk Dewan Guru Besar, cari semua fakta itu, apa yang menjadi argumentasi kami dijawab, baru saya pun akan hormat. Wah, ini UGM yang saya banggakan. Jadi dibentuk tim dulu, guru Iya. besar untuk Iya. kemudian meneliti dan seterusnya, Iya. baru kemudian menyimpulkan untuk konferensi pers. Ya, dan jawab semua yang kami katakan tadi. Bahwa ya, lembar pengesahan penguji itu benar dari handpress atau letterpress itu penting. Bahwa ada, saya harus buka ini, kalau seandainya itu dilakukan, berarti ada tekanan tertentu kepada UGM? Ya, saya menurut- tidak tahu Bang seperti itu. Tapi kan statementnya berdiri sendiri setiap memberikan klarifikasi selalu rektor UGM. Dan beberapa kali. Beberapa kali Iya. seolah-olah dia yang berkepentingan untuk itu. Gitu loh. Harusnya kan banyak ini pakar di UGM. Di teknik aja ribuan pakar. Apa sih susahnya meneliti ini lembar pengesahan pembimbing skripsi itu? Apa benar ini handpress? Dia rekonstruksi. Benar nggak dengan handpress atau letterpress tahun segitu ada? Dengan jarak antar huruf, bentuk huruf itu sama seperti Sebentar, ini yang diteliti apa? dokumen tahun 2025. Skripsinya? Lembar pengesahan pembimbing skripsi. Lembar Yang kami- pengesahannya, oke. Ya, lembar pengesahan pembimbing. Karena kita nggak Kalau bicara ijazah dulu nih, nggak ada. skripsi dulu ya. Ya. Oke. Lembar pengesahan penguji skripsi nggak ada. Oke. Lembar pengesahan pembimbing skripsi itu yang kami teliti, ya, secara dokumen forensik, dan kami buktikan jarak antar huruf, bentuk huruf itu sama dengan Word. Dokumen 2025 yang disimpulkan oleh Dirtipidum atau Bareskrim atau sekarang mungkin Polda Metro Jaya itu hasilnya dari handpress, letterpress. Itu kan bisa dijawab oleh ahli-ahli di UGM, Fakultas Teknik banyak ahli semacam itu. Kenapa nggak nggak dijawab? dilibatkan sampai detik ini? Dan kenapa tidak ada yang kemudian muncul satu persatu misalnya? Iya. Nggak, itu pertanyaan juga. Kenapa kami mengundang UGM ya dalam hal ini beberapa tokoh UGM untuk kemudian hadir ataupun Zoom minimal, tapi kemudian tidak bersedia untuk hadir. Tapi saya ingin tanya, kenapa UGM itu kemudian tidak? Ini saya bicara ya, apakah guru, apakah dosennya, apakah mungkin mahasiswa senior, saya nggak tahu. Yang punya kemampuan itu kenapa tidak muncul? Nah itu menjadi pertanyaan saya juga, Bang.
Bang Aiman, Kenapa begitu saya salah banyaknya dikit, Bang. ahli di UGM? Bang Roy, Bang Rismon. Tetapi kesimpulan itu diambil oleh rektor sendiri. Bang Rismon, saya boleh nyala sedikit nggak? Apakah ini bisa dipertimbangkan bahwa pada tanggal 1 Juni 2017 almarhum Bapak Cahyokumolo menyatakan bahwa rektor tidak lagi dipilih oleh Dikti, tapi akan dipilih oleh Presiden. Ini apakah tentang sesuatu sehingga mungkin beliau agak merasa ada beban jika harus beliau yang menyatakan bahwa ini adalah tidak asli atau bagaimana begitu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terus